Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama channel Entry Consulting, channel edukasi dan konsultasi. Maaf ya, saya minum bentar ya. Ya, cukup lama ya kita bikin video sampai sekarang di part ke-6 dari kelanjutan pembuatan tabel kalkulasi perhitungan pajak PPh 21. Kita akan lanjut di kolom PPh per tahun. Nah, untuk PPh per tahun kita menggunakan rumus if lagi. Itu sebenarnya ini udah dapat nih PPh per tahun nih. Nah, PPh per tahunnya teman ini kan dalam kolom PPh bantu. PPh per tahun ini adalah jika si employee tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya itu akan dikali 100%. 120%. Oke, berarti ini kita anggap nih si B ini tidak punya NPWP. Ya, berarti tarif pajaknya itu akan lebih tinggi, 120%. Gitu. Kita coba ya, sama dengan if buka kurung NPWP si employee-nya sama dengan tidak ada, maka hasilnya maaf, ini rumus yang mana lagi? Kita rumus maka PPh bantu dikali 120%. Jika tidak, berarti sama dengan PPh bantu. Tutup kurung. Oke. Karena dia error, kita kasih if error. Ini 3548.500. Oke. Bagaimana kalau ada? Ini kan tidak ada nih. Kalau ada, oh maaf, di sini. Mana data karyawan, kita kasih ada. Jadi kalau seandainya dia punya NPWP, maka tarif pajaknya menjadi 3548.500 sama dengan PPh bantu. Jika tidak ada, berarti ini 0 ya. 0. Itu jadi 4258.200. Oke. Dia naik 120%. Bagaimana? Sama dengan 358 dikali dengan 120%. 4258.200 sama ya. Oke. Tadi saya rubah di sini. Ketika data karyawan saya bikin di sini kosong, di sini dia tetap ada karena kita pakai rumus nih. Jadi dia nggak berubah. Jadi memang jalan satu-satunya ya ini kita hapus kalau memang tidak punya PWP. Oke, seperti itu. Atau nanti teman-teman tinggal kasih. Misalnya nih, jika si Rizky yang tidak ada gitu kan. Nanti kan di sini kan jadi ini. Maka rumus yang di sini kita ganti, bukan rumus ini. Strip atau 0. 0. Oke, kita rumusnya bukan tidak ada kosong tapi 0 ya. Nah, kelihatan ya. 1182 jika dia punya punya NPWP maka tarifnya 1182.800. Tapi jika tidak dia 1.419.000. Betul nggak? Kita coba kalikan dulu ya. 1182 ini dikali dengan 120%. 1419360. Oke. Nah, oke, di sini kita telah bikin kalau seandainya dia si employee tidak punya NPWP. Kalau semuanya tidak punya NPWP, kita anggap nih semuanya tidak punya NPWP. Otomatis tarif pajaknya naik 120% semua. Lihat ya, naik semua ya. Nah, itu bekerja dengan baik. Berarti kita kasih lagi NPWP-nya di sini. Semuanya punya NPWP, kecuali si Tono ya. Nah, dikalkulasikan sama dengan PPh bantu. Oke. Bagaimana dengan PPh terutang? PPh terutang itu sama dengan PPh per tahun dibagi dengan masa kerja. Oke. PPh terutang ya. Oh bukan, ini itu harusnya lagi. Sami aja itu. Ya, 12 kali 12.
sama salah kita rumusnya sama dengan PPh per tahunnya ini dikali dengan masa kerja dibagi 12. Itu PPh terutang. Betul. Nanti kita coba praktek ya. Kalau seandainya dia cuma kerja 10 bulan aja. Ini kita kasih if error dulu. Nah, ini kan sama nih nilainya karena dia kerja sama 12 bulan. Kalau kita kasih di sini cuma 10 bulan aja, berarti dia cuma PPh terutangnya itu adalah Rp985.667. Kenapa tidak Rp1.182.800? Karena ini adalah PPh per tahun atau PPh terutangnya setahunnya. Karena dia bekerjanya 10 bulan berarti PPh-nya cuma 985. Bagaimana dengan PPh per bulannya? PPh per bulan yaitu PPh terutang dibagi dengan masa kerja. Kelamaan masa kerja. Oke. Terus kita kasih lagi di sini if error buka kurung ya 98567. Ini kita copy lagi ke bawah biar sesuai dengan rumus ya. Nah, sampai sini kita kasih warna dulu. Ini ada warna harusnya. Di sini kasih warna juga harusnya. Bagaimana dengan tabel PPh bantu gross up? Ini sama dengan PPh per bulan dikurang dengan tunjangan PPh. Nih, kita copy ke bawah. Yang if error kita hilangin dengan rumus if error. Oke, sini kita kasih warna, cuma kita kasih warnanya yang beda sesuai dengan tunjangan pajaknya nanti. Ungu deh. PPh 21 per bulan inilah yang menjadi acuan kita untuk membayar pajak. Ya. Dan tunjangan pajak ini akan menjadi acuan kita dalam memberikan tunjangan pajak. Nah, sampai di sini sih dari tabel pembuatan PPh 21 atau kalkulasi pembuatan PPh 21 ini sudah selesai nih. Tinggal teman-teman berapa sih tunjangan pajaknya? Teman-teman tinggal copy paste nilai PPh per bulan yang di sini semuanya ke tunjangan pajak dengan cara paste spesial ya. Kita pilih paste spesial, ambil value sampai nilai pajak di sini atau tabel bantu gross up ini menjadi 0. Nih, ketika kita copy yang pertama ya, kita hapus dulu deh ya. Kita copy dulu ini blok sampai bawah, terus copy ke PPh atau tunjangan pajak, tunjangan PPh 21 value, dia akan berkurang di tabel bantu gross up. Kopikan lagi di sini. Value kan di sini. Lagi sampai nilainya 0. Berkali-kali ya sampai nilainya 0. Kita cek. Oke, tabel bantu gross up-nya sudah 0. Berarti kita sudah dapat perhitungan PPh 21 setelah di gross up, yaitu sebesar 1.104.146. Itu untuk penghitungan PPh 21 bulan Januari si employee 6 orang ini gitu. Apa saja itu PPh 21-nya nih, tunjangan pajaknya. Berarti penghasilan bruto yaitu 11.167 sudah masuk include di dalamnya tunjangan pajak. Terus dikurang dengan biaya jabatan, JHT, JP, BPJS Kesehatan. Penghasilan itu setahunnya itu adalah Rp124.162.150. Dikurang dengan PTKP 63 juta. Hasilnya adalah penghasilan kena pajak nilainya Rp61.165. PKP pembulatannya Rp61.165.000. PPh bantunya adalah 4174, yaitu perkaliannya 50 juta dikali dengan 5% dan sisanya dari 61 juta ini dikurang 50 juta berarti ada sekitar 11.165 dikali dengan 15%. Dapatlah PPh bantunya 4174. Berapa PPh per tahunnya? Itu 4174.750. Karena dia memiliki NPWP maka PPh-nya sama dengan PPh bantu. Oh, maaf ya ada suara kucing bikin ribut. Terus ada PPh terutang, itu adalah PPh 1 tahun dikali dengan masa kerjanya, berapa lama masa kerjanya. Terus ada PPh per bulannya tadi.
Nah, sampai di sini dulu video ini ya. Kita kasih warna dulu sebelum kita close, kita rapiin dulu dengan warna ini. Terus di sini kita kasih warna juga. Oke. Nah, kalau seperti ini kan teman-teman sudah lihat nih. Di sini kan ada kosong nih. Nggak ada warna nih. Ini adalah tempat teman-teman mengisi manual. Jadi teman-teman bisa kasih warna pink misalnya. Ini hanya untuk ini ya, untuk membantu teman-teman membedakan. Ini berarti yang kita teman-teman isi manual yang pink, hijau itu ada otomatis, kuning adalah konsennya teman-teman karena di sini ada tunjangan pajaknya. Konsen pajaknya, konsen PPh per bulannya di sini juga. Terus tabel bantu gross up di sini kita kasih ungu supaya membantu teman-teman untuk melihat apakah nilai tabel bantu gross up-nya sudah 0. Nah, untuk calculation sudah selesai. Kita rapiin dengan view, hilangkan gradle-nya. Di sini kita kasih namanya dulu ya, sama dengan kita ambil dari data karya PT Maju. Terus alamatnya sini Jakarta, masa Januari 2020. Terus bagaimana dengan masa Februari dan masa Maret dan seterusnya? Teman-teman tinggal ganti. Ini kan 01 nih, kita anggap ini Januari. Summary kita pindahin ke sebelah kiri, Januari kita pindah sebelah kanan, kita copy. Move or copy, move to end, create a copy. Kita ganti jadi 02. Masa pajak kita ganti menjadi bulan Februari 2020. Oh, maaf. Februari 2020. Oke. Nah, karena di data karyawan tadi si Tono ini masuk mulai kerja bulan Februari, berarti kita tinggal copy si Tono masuk ke tabel Februari. Nah, statusnya dia tidak punya NPWP ya. Gajinya si Tono berapa? Di sini nggak ada gajinya, kita kasih gajinya di sini misalnya 4 juta. Oke. Tunjangan transportnya kita kasih di sini 1 juta. Terus bonus THR-nya bonusnya kita kasih 1 juta. Yang lain kita tidak kasih bonus karena sudah dapat di awal Januari. Oke. Oh ya, di data karyawan ini ada lagi namanya si Agus deh. Dia tidak punya NPWP, sama posisinya itu dia misalnya gudang. Di statusnya tidak kawin, kita kasih kawin lah, kawin dengan posisi dia laki-laki, tanggungannya dia 2. Waduh kasihan ya, tapi ya nggak apa-apa deh ya. Dia masuk bulan Februari juga. Oke, berarti sekerja. Di sini ada si Agus bulan Februari, kawin dengan 2 tanggungan, gajinya di sini 3.500.000. 3 juta. Kita kasih transport 500. Terus ada bonus 500. Secara kasat mata kayaknya dia tidak akan kena pajak. Kita cek ya. Kita hapus dulu tunjangan pajaknya di sini ya, karena kita akan mulai dari 0 lagi. Kawin K267.500. Bentar. Ada yang salah sepertinya di rumusnya. Kita cek dulu. Penghasilan bruto pengurang, penghasilan neto 1 tahun 71 juta, sini 47 juta. PTKP nya 117. Ada yang salah di mana ya?
Aduh. Oke deh, perhatiin aja. Sepertinya ada yang salah di rumus saya. Cuma nanti kita cek lagi ya. Tapi ini kita akan simulasikan dulu. Secara teori sih ini nggak ada yang salah ya. Kita bikin di sini 63 juta untuk PTKP. Sementara penghasilannya itu 1 tahunnya 47 juta 662, berarti PKP-nya tidak ada. Di sini dia tidak dikenakan pajak seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain ini karena dia kerjanya full, kita copy. Berarti teman-teman tugasnya maaf. Ketika ada karyawan baru ya teman-teman tinggal masukin namanya di sini siapa, terus gaji pokoknya berapa, transport berapa, terus THR atau bonusnya berapa. Nah, untuk NPWP ini akan otomatis kita ambil dari data yang ini karena di sini tidak ada NPWP, berarti secara tidak langsung di sini 30. TK0 dan K1 ini itu masuk diambil dari informasi pajak nih. K0 K1. Oh, maaf, data karyawan. TK0 dan K1. TK0 dan K1. Kita cek ya. TK0 dan K1. Masa kerja 11 bulan. Bagaimana kondisinya kalau si Rizky ini di bulan Maret keluar? Kita copy dulu, mau copy. Di bulan Februari ini keluar, berarti Maret dia sudah tidak dihitung ya. Kita pindah di sini bulan Maret 03. 03 berarti untuk tunjangan pajaknya kita hapuskan lagi, kosongkan lagi. Si Rizky ini sudah berhenti, berarti data karyawan si Rizky kita ganti di sini sampai bulan 2. Hanya lamanya bekerja itu 2 bulan, berarti di bulan Maret dia tidak masuk hitungan lagi. Di sini statusnya bulan Maret itu dia sudah tidak aktif. Masa kerjanya 2 bulan, TK0. Kita kasih highlight atau teman-teman bisa kasih note di sini. Misalnya TK0 ini kita ganti dengan enggak. Nih. Di gaji pokok, gaji ini sudah kita hapuskan. Ya, kenapa dihapuskan? Karena dia sudah tidak dapat gaji di bulan Maret, terakhir di bulan Februari saja. Nah, otomatis PPh per bulannya juga kosong ya. Kita copy lagi PPh per bulannya, pindahkan lagi ke tunjangan pajak. Oke. Udah ya, berarti tunjangan pajak udah. Di sini kita ganti di bulan Maret. Oke. Sampai sini kita sudah bikin untuk bulan perhitungan Januari, Februari, dan Maret. Kita akan lanjut ke summary. Summary ini adalah total dari penghitungan pajak PPh 21 untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Nah, bagaimana videonya? Yuk kita simak di video selanjutnya di part terakhir atau part final untuk penghitungan PPh 21 karyawan ini. Ya, sekian dulu dari video dari saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Jika teman-teman belum subscribe, silahkan di subscribe. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.